terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama A. Rasio likuiditas yang terbagi menjadi tiga, yaitu modal kerja, rasio lancar, dan rasio cepat. Dari kesimpulan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya cukup baik karena terdapat selisih antara aset lancar dan utang lancar. Berdasarkan perhitungan modal kerja, kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya berdasarkan rasio sebesar 1,66. Hal tersebut masih kurang baik karena rasio lancar dinilai baik jika nilainya lebih dari 2. Berdasarkan rasio cepat, kemampuan perusahaan masih kurang baik karena rasio cepat dianggap baik jika nilainya lebih dari 1,5. B. Rasio solvabilitas terbagi menjadi tiga, yaitu debt ratio, debt to equity ratio, time interest earned. Dari analisis ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi total utang terhadap total aset sebesar 0,35, sedangkan komposisi utang terhadap ekuitas sebesar 0,46. Kelipatan pembayaran bunga sebesar 67 kali dari laba operasi. C. Rasio aktivitas terbagi menjadi, yaitu A. Inventory turnover ratio at cost, inventory turnover ratio at market, average collection ratio, dan working capital turnover, serta fixed asset turnover, dan yang terakhir total asset turnover. Dari kesimpulan rasio aktivitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan dalam satu tahun sebanyak 80 kali at cost dan 10 kali untuk at market. Rata-rata periode perusahaan dapat mengumpulkan piutang sebanyak 109 kali dalam satu tahun. Yang terakhir, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan modal kerja sebesar 1,68. Sedangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki sebesar 2,07, dan untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aset sebesar 1,08. D. Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, gross profit margin. Yang kedua, net profit margin. Yang ketiga, basic earning power. Yang keempat, operating profit margin, dan return on asset. Yang terakhir, return on equity. Dari kesimpulan rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan laba kotor sebesar 0,23, laba bersih sebesar 0,07, laba operasi sebesar 0,11. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi atas total aset sebesar 0,12. Tingkat pengembalian laba atas total aset sebesar 0,08, sedangkan tingkat pengembalian laba berdasarkan ekuitas sebesar 0,12. Dan yang terakhir adalah rasio pasar, terbagi menjadi dua, yaitu price to book value dan price earning ratio. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa kelipatan nilai buku terhadap nilai pasar perusahaan sebesar 2,4%, sedangkan harga saham perusahaan sebesar 20,78 kali laba yang dibagikan. Materi selanjutnya yaitu analisis common size.
yaitu terbagi menjadi A. Beban pokok penjualan. Berdasarkan tabel di samping, pada tahun 2017 cost of goods sales naik 12,28% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini diiringi oleh kenaikan penjualan bersih sebesar 14,62%. Sedangkan kenaikan beban usaha perseroan 13,80%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada beban penjualan sebesar 11,99% dan kenaikan biaya umum dan administrasi sebesar 19,57%. B. Penjualan bersih. Tahun 2017, PT Arwana Citra Mulia Tbk juga berhasil melebihi target penjualan yang ditetapkan sebesar 1,7 miliar dengan total penjualan 1,7 miliar lebih sedikit. Uraian tersebut yaitu volume penjualan pada tahun 2017 sebesar 51,78%, 2016 sebesar 46,42%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 ini meningkat sebesar 11,55%. Sedangkan hasil produksi pada tahun 2017 sebesar 51,43% dan pada tahun 2016 sebesar 50,23%. Dari analisis kedua tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa naik sebesar 2,39%. C. Volume penjualan dan hasil produksi. Jumlah komprehensif income final sebagai gambaran dari persentase penjualan adalah net profit margin. Selama tahun 2017, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 1,73 miliar. Angka ini merupakan kenaikan sebesar 14,62% atau sebesar 221 miliar dari penjualan bersih sebesar 1,5 miliar yang dibukukan pada tahun 2016. Volume penjualan tercatat mengalami kenaikan sebesar 11,55% dan dari 46,42 juta meter persegi pada tahun 2016 menjadi 51,78 juta meter persegi pada tahun 2017. Common balance sheet. A. Jumlah aset. Pada tahun 2017, perseroan mencatat jumlah aset sebesar 1,6 miliar. Jumlah tersebut merupakan kenaikan sebesar 3,77% atau 58,13 miliar rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2016 sebesar 1,54 miliar. Peningkatan ini disebabkan kenaikan aset lancar dan juga penurunan aset tidak lancar selama tahun 2017. B. Jumlah liabilitas. Komposisi liabilitas pada tahun 2017 yang paling besar berasal dari hutang jangka pendek. Pada tahun 2017, jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar 571,9 miliar yang merupakan penurunan 3,90% atau sebesar 23,18 miliar dari angka 595 pada tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya utang bank jangka pendek perseroan sebesar 51,10 miliar atau 49,87 miliar. C. Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar 8,58% atau sebesar 81,31 miliar menjadi 1 miliar dari jumlah ekuitas 948 miliar per tanggal 31 Desember 2016.
Kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan laba perseroan selama tahun 2017. Perseroan juga telah membagikan dividen sebesar 36,71 M pada bulan Juli 2017. Analisis DuPont terbagi menjadi dua, yaitu analisis DuPont 1 yang menghubungkan antara ROA, profit margin, dan perputaran aset. Dari analisis ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja keuangan PT Arwana Citra Mulia Tbk selama tahun 2017 dari hasil perhitungan total aset turnover cenderung mengalami fluktuasi jika dilihat dari tahun 2016 dan berada di atas rata-rata, yang menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total aktiva pada tahun 2017 dikatakan sangat tinggi. Yang ketiga, dari hasil perhitungan net profit margin juga mengalami fluktuasi dan memiliki angka di atas rata-rata, yang menandakan kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih dari penjualan dikatakan sangat tinggi. Yang terakhir adalah begitu juga dari hasil perhitungan return on asset yang cenderung mengalami fluktuasi dan berada di atas rata-rata, yang menandakan kemampuan perusahaan memperoleh pengembalian atas aktiva dari penjualan dan perputaran total aktiva sangat tinggi. Analisis DuPont 2 yaitu menghubungkan antara ROE, profit margin, dan perputaran aset. Dari analisis tersebut berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa return on equity pada PT Arwana Citra Mulia Tbk dari tahun 2016 dan 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung baik. Hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penjualan dan total aset mengalami kenaikan, serta besarnya aset yang diperoleh dari ekuitas. Sebaiknya perusahaan mempertahankan keadaan ini atau dapat juga meningkatkan penjualan lagi, serta meminimalkan beban-beban dan mengoptimalkan aset agar dapat menghasilkan laba bagi perusahaan yang lebih baik lagi. Kenalkan, saya Yuliana Rizkawati, NIM 721141819191. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman saya. Jadi, untuk analisis selanjutnya yaitu analisis cross-section. Jadi, analisis cross-section merupakan analisis di mana kita membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis maupun industri sejenis. Dan saya membandingkan laporan keuangan perusahaan Arwana Citra Mulia dengan perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia, subsektor keramik, porselin, dan kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Dan yang saya bandingkan adalah return on asset atau bagaimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh income berdasarkan aset yang dimiliki. Dan berdasarkan perhitungan itu, saya memperoleh rata-rata aritmatika yaitu sebesar 0,032. Jika dibandingkan dengan ROA dari perusahaan Arwana Citra Mulia ini yang sebesar 0,08, maka perusahaan memiliki ROA di atas ROA rata-rata industri berdasarkan rata-rata aritmatika. Selanjutnya, untuk rata-rata tertimbang, itu saya bandingkan juga antara ROA dengan nilai buku saham, dan diperoleh rata-rata sebesar minus 0,01. Berdasarkan perhitungan tersebut, ROA dari Arwana Citra Mulia juga masih di atas dari rata-rata industri berdasarkan rata-rata tertimbang. Selanjutnya, mediannya adalah 0,08 dan modusnya adalah 0,216. Jika dilihat berdasarkan rata-rata, maka perusahaan masih memiliki ROA di atas rata-rata industri yang sejenis, tetapi melihat di situ terdapat modus sebesar 0,216, berarti ada lebih banyak perusahaan yang memiliki
Proa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Arwana Citra Mulia, sehingga penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar memperoleh income yang lebih tinggi berdasarkan aset yang dimiliki. Lalu, untuk analisis yang selanjutnya yaitu analisis time series. Jadi, analisis time series merupakan analisis untuk memperkirakan keadaan di masa yang mendatang berdasarkan data keuangan historis perusahaan. Dan saya memperkirakan penjualan untuk tahun 2018 berdasarkan data penjualan tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Di tahun 2013, perusahaan memperoleh penjualan sebesar 1.417.640. Di tahun 2014, perusahaan memperoleh 1.609.759.000.000. Di tahun 2015, perusahaan memperoleh penjualan sebesar 1.291.926.000.000. Di tahun 2016, perusahaan memperoleh penjualan 1.511.978.000.000. Di tahun 2017, perusahaan memperoleh penjualan sebesar 1.032.985.000.000. Berdasarkan data 5 tahun terakhir tersebut, mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dapat diperkirakan bahwa penjualan untuk tahun 2018 adalah sebesar 1.672.730.700.000. Jadi, untuk tahun 2018 ini diperkirakan akan mengalami penurunan jika berdasarkan data dari 5 tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisis modal kerja. Jadi, analisis modal kerja ini untuk melihat bagaimana kenaikan atau penurunan. Jadi, untuk melihat bagaimana perubahan modal kerja dari perusahaan. Dan yang pertama itu ada modal kerja berdasarkan kuantitatif. Modal kerja berdasarkan kuantitatif merupakan modal kerja sama dengan aset lancar. Jika berdasarkan aset lancar, maka modal kerja terdiri dari kas dan setara kas sebesar 59.531.000.000. Piutang usahanya ada 525.258.284. Piutang lainnya adalah sebesar 2.152.202.872. Lalu persediaan lancarnya adalah sebesar 150.201.267.307. Biaya dibayar di muka sebesar 1.018.719.078. Pajak dibayar di muka 245.387.359. Aset non keuangan lancar lainnya sebesar 731.633.426, sehingga total modal kerja diperoleh 740.190.524.246. Selanjutnya, modal kerja berdasarkan konsep kualitatif. Untuk konsep kualitatif, modal kerja itu sama dengan aset lancar dikurangi dengan utang lancar.
total aset lancar sebesar 740.590.524.246. Untuk utang lancarnya sejumlah 455.152.838.360, sehingga diperoleh modal kerja sebesar 287.637.886. Dan untuk perubahan modal kerjanya sendiri terjadi kenaikan sejumlah 118.776.790.825. Untuk perubahan modal kerja ini terdiri dari sumber dan penggunaan. Sumbernya itu berasal dari laba operasi, yang kedua penjualan aset tetap, ketiga adalah penjualan aset tidak lancar non-keuangan lainnya, selanjutnya kewajiban imbalan, lalu ada liabilitas jangka panjang lainnya, dan kepemilikan non-pengendali. Lalu untuk penggunaan modal kerja itu dari aset pajak tangguhan dan liabilitas jangka panjang, sehingga diperoleh kenaikan modal kerja sebesar 118.776.790.825. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Sylvia Wulandari. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai analisis dari teman saya sebelumnya. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai analisis arus kas. Apa itu analisis arus kas? Jadi, analisis arus kas adalah analisis keuangan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dari beberapa aktivitas. Apa aja sih aktivitasnya? Nah, aktivitasnya tersebut berupa aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Kemudian, analisis arus kas dari PT Arwana Citra Mulia bersumber dari laporan arus kas konsolidasian. Bisa kita lihat satu persatu berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas operasi. Arus kas berdasarkan aktivitas operasi memiliki jumlah kas neto sebesar 245.599.741 rupiah pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 memiliki jumlah sebesar 95.618.365.174 rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa arus kas pada aktivitas operasi mengalami kenaikan dari 2016 ke 2017. Selain itu, arus kas tersebut menunjukkan nilai arus kas yang positif, yang artinya penerimaan kas lebih besar dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan atau PT Arwana Citra Mulia. Kemudian yang kedua yaitu ada arus kas berdasarkan aktivitas investasi. Dapat dilihat pada laporan arus kas konsolidasian, jumlah kas netonya itu berjumlah sebesar negatif 73.199.748.718 rupiah. Berdasarkan jumlah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada aktivitas investasi menunjukkan arus kas yang negatif. Artinya, pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan melebihi dari penerimaan yang didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan aktivitas pendanaan. Berdasarkan aktivitas pendanaan, jumlah kas netonya sebesar negatif 116.033.877.723 rupiah.
yang kemudian dapat disimpulkan bahwa arus kas tersebut bernilai negatif, dikarenakan pembayaran yang dikeluarkan melebihi dari penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan atau PT Arwana Citra Mulia. Melihat pola aliran kas dari ketiga aktivitas tersebut, yaitu berdasarkan arus kas operasi itu menunjukkan positif, berdasarkan aktivitas investasi dan pendanaan menunjukkan arus kas yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa arus kas tersebut digunakan atau perusahaan menggunakan kas dari operasional untuk membayar hutang atau pengembalian modal atau membayar dividen dan untuk investasi. Tetapi pola ini masih bisa dikatakan pola yang ideal. Itulah analisis arus kas dari laporan arus kas konsolidasian. Yang selanjutnya kita juga dapat menganalisis dari laporan arus kas entitas anak. Dapat dilihat dari ringkasan laporan arus kas entitas anak pada aktivitas operasi bernilai positif, sedangkan pada aktivitas investasi dan pendanaan bernilai negatif. Dilihat dari laporan tersebut sama dengan arus kas konsolidasian yang kita bahas tadi. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pola aliran arus kas tersebut masih ideal. Selanjutnya yaitu analisis yang digunakan dalam analisis arus kas, yaitu ada 4. Yang pertama, rasio arus kas operasi, rasio total hutang, rasio pengeluaran modal, dan yang terakhir yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu analisis arus kas operasi. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah arus kas operasi dengan kewajiban lancar. Pada PT Arwana Citra Mulia, hasil dari rasio arus kas operasi yaitu sebesar 53,96%. Yang dapat disimpulkan bahwa PT Arwana Citra Mulia mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Yang kedua itu rasio total hutang. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah arus kas operasi dengan total hutang. Pada PT Arwana Citra Mulia, rasio ini sebesar 42,94%. Yang artinya, perusahaan dapat dikatakan mampu membayar semua kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu rasio pengeluaran modal. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi arus kas operasi dengan pengeluaran modal. Pada PT Arwana Citra Mulia mendapatkan rasio ini sebesar 23,86%, yang artinya perusahaan juga dapat dikatakan mampu dalam membiayai pengeluaran modal. Dan yang terakhir yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Cara menghitungnya dengan menambahkan arus kas operasi dengan dividen kas yang kemudian dibagi dengan hutang lancar. Pada PT Arwana Citra Mulia, rasio ini sebesar 62%, yang artinya perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menutup atau membayar hutang lancar. Analisis selanjutnya yaitu analisis break-even point atau yang biasa disebut analisis BEP. Analisis ini dihitung untuk mengetahui berapa sih penjualan minimum yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, atau bagaimana patokan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Langkah-langkah dalam menghitungnya yaitu yang pertama, mengklasifikasikan biaya-biaya seperti penjualan bersih, jumlah produksi, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Kemudian yang kedua yaitu menghitung marginal kontribusi atau contribution marginal yang biasa disingkat CM. Cara menghitungnya yaitu dengan mengurangkan pendapatan atau penjualan dengan total biaya variabel. Setelah itu kita cari rasionya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagikan hasilnya dengan penjualan. Dari perhitungan tersebut, PT Arwana Citra Mulia mendapatkan rasio sebesar 23%. Setelah itu kita dapat mencari BEP-nya. BEP dalam rupiah, yaitu dengan cara biaya tetap dibagi 1 dikurangi dengan biaya variabel per penjualan, sehingga menghasilkan angka 923.319.000
Rp11.750.000. Berdasarkan perhitungan CM atau Contribution Marginal dan BEP yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan akan menambah laba sebesar 23% dan juga perusahaan dapat keuntungan jika penjualannya melebihi BEP. BEP-nya itu sebesar yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar Rp923.311.750.000. Selanjutnya kita beralih ke analisis kebangkrutan. Dalam analisis kebangkrutan, kita menggunakan metode yang disebut metode Z-score dengan rumus yaitu 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah lagi 0,6 dikali X4 kemudian ditambah lagi dengan 1 kali X5. Apa itu X1, X2, dan sampai X5? X1 adalah rasio working capital to total aktiva. Cara mencarinya yaitu dengan mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar yang kemudian dibagi dengan total aktiva. Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, PT Awana mendapatkan X1 sebesar 0,18. Kemudian yang selanjutnya X2. X2 itu merupakan rasio retained earnings per total aset. Dari X2 ini, PT Awana Citra Mulia mendapatkan nilai sebesar 0,58. Kemudian untuk X3 yang merupakan rasio earnings before tax to total aktiva, perusahaan ini mendapatkan nilai sebesar 0,12. Untuk X4 yaitu rasio market value of equity to book value of debt, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 4,39, dan yang terakhir yaitu X5 yang merupakan rasio total aktiva turnover. Kita dapat mencarinya dengan cara membagi penjualan dengan total aktiva. Dan untuk PT Awana mendapatkan nilai sebesar 1,08. Setelah menghitung dari X1 sampai X5, kita dapat memasukkan semuanya ke dalam rumus metode Z-score yang setelah dihitung akan mendapatkan hasil akhir sebesar 5,12. Itu hasil akhir dari metode Z-score. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Z-score menunjukkan nilai sebesar 5,12 seperti yang kita hitung tadi, atau melebihi dari 2,99, yang artinya bahwa PT Awana Citra Mulia tidak terindikasi bangkrut atau memiliki tingkat kebangkrutan yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan PT Awana Citra Mulia dalam keadaan sehat. Maka dari semua analisis yang sudah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Awana Citra Mulia jika dilihat dari laporan keuangan cukup baik. Tetapi, jika dibandingkan dengan perusahaan lain, masih perlu adanya peningkatan. Hal ini tercermin dari analisis cross-section. Dan juga berdasarkan analisis time series juga masih membutuhkan peningkatan. Karena pada tahun selanjutnya, yaitu 2018, diprediksi akan mengalami penurunan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.